Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, wal akhwat hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji atas kebesaran, keagungan serta ketinggian Allah Subhanahu wa taala, juga limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Ahad, di akhir pekan, kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu kita mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan ibadah yang dicintainya, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian kita duduk bermajlis mengkaji hadis-hadis yang mulia yang datang dari Rasul yang tercinta Nabiullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang disusun oleh Imam Nawawi yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu, pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada malam hari ini, di malam ke-20 di bulan Safar 1446 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian kita dalam buku ini yang sudah sampai pada pembahasan kitab haji, ya. Kita sudah membahas dalam beberapa pertemuan kitab tentang wajibnya haji dan keutamaannya. Tersisa pada kita beberapa hadis, dan pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah membahas persoalan haji, persoalan umrah di bulan suci Ramadan, ya. Persoalan atau hadis yang berkaitan dengan umrah di bulan suci Ramadan, keutamaan umrah di bulan suci Ramadan. Ada yang masih ingat kesimpulan dari umrah di bulan suci Ramadan, keutamaan umrah di bulan suci Ramadan? Kita sebutkan ada 3 pendapat ulama kita tentang hadis bahwa umrah di bulan suci Ramadan ta'dilu hajjatan atau ta'dilu hajjatan ma'i atau taqdi hajjah. Umrah di bulan suci Ramadan senilai, sebanding dengan pahala haji bersamaku. Kita sebutkan bahwa ada 3 pendapat ulama kita tentang hadis ini. Ada yang ingat kesimpulannya? 3 pendapat tersebut. Ada yang hadir pada pembahasan ini? Tidak ada yang hadir.
Iya. Umroh di bulan Ramadan khususan untuk wanita yang bertanya. Hadis ini terkait dengan wanita yang bertanya. Apa pertanyaannya wanita itu? Dia ingin berhaji bersama Rasulullah tapi tidak bisa. Ya, ada halangannya, tidak sempat haji bersama Rasulullah, lalu minta solusi. Ya, apa yang harus dilakukan agar pahala haji bisa didapatkan. Jadi hadis ini khusus untuk wanita itu, tidak kepada yang lainnya. Ya, ini pendapat kedua. Ya, untuk semua. Artinya haji umrah di bulan suci Ramadan pahalanya haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku untuk semua kaum muslimin yang umrah di bulan suci Ramadan. Pendapat ketiga? Ya. Hal tersebut bisa didapatkan untuk orang yang mempunyai uzur yang sama dengan wanita tersebut. Ya, hadis ini awalnya ditanyakan oleh wanita tersebut, namun berlaku juga bagi siapa yang memiliki persoalan atau uzur sama dengan wanita tersebut. Lalu pendapat yang jumhur, pendapat kebanyakan ulama kita, berlaku untuk semua. Nah, ahsan. Berarti dua ya yang Fadal. Ini paraan ini. Dua ini yang jawab ini langganan hadiah ini. Ya. Yang lainnya juga ya. Ya. Kita lanjutkan. Pada malam hari ini kita akan bahas keutamaan atau disyariatkannya, dibolehkannya menghajikan atau mengumrahkan orang lain, ya. Kita mulai dengan hadis yang ke-1279. Wa anhu, dan darinya. Dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, perawi hadis sebelumnya. Anna imra'atan, bahwasanya ada seorang wanita, qalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj. Sesungguhnya faridah Allah bagi hamba-hambanya dalam adrakat abi syaikhan kabira. Datang kewajiban itu kepada bapak saya maksudnya sudah sangat tua renta, ya. Jadi Syekh Kabir itu ada dua maknanya kadang, yaitu makna bahasa Syekhun Kabir, yaitu sangat tua. Ada juga Syekh Kabir artinya ulama besar, ya. Jadi Syekh sangat Syekh, ya. Kabir artinya bukan sembarangan ulama, ya. Walaupun mungkin umurnya masih relatif muda. Tapi di sini maknanya adalah dari sisi umur, ya. Adrakat abi syaikhan kabira, bahwa ketika kewajiban haji sudah sampai kepada bapak saya, artinya dia sudah mampu dari segi finansial, tapi dia sudah sangat tua. La yasbutu ala rahila, tidak bisa lagi di atas kendaraan, tidak bisa lagi ada di atas kendaraan, artinya tidak mampu untuk berkendaraan. Afa ahujju anhu, apakah boleh aku berhaji atas namanya? Qala na'am. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Muslim. Jamaah sekalian, ada berapa pelajaran hukum faidah yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Pertama, hadis ini menjelaskan ya dan menegaskan tentang pentingnya bertanya kepada orang yang berilmu, ya kalau di masa itu kepada Rasulullah SAW, terhadap permasalahan-permasalahan ibadah yang kita akan kerjakan, sebagaimana yang dilakukan oleh wanita ini ya, dan menunjukkan bagaimana semangat para wanita di zaman itu untuk bertanya kepada Nabi SAW. Jadi pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah itu tidak hanya datang dari kaum lelaki saja ya, tapi juga dari kaum wanita. Bahkan ya, ada buku khusus ya tentang su'alatun nisa, pertanyaan-pertanyaan kaum wanita kepada Nabi SAW, yang menunjukkan antusias, semangat juga para wanita untuk bertanya kepada Nabi SAW. Dan juga dalam hadis Bukhari, kaum wanita minta khusus, taklim khusus kepada Nabi SAW agar ditetapkan hari khusus, tempat khusus untuk talaqi langsung dari Nabi SAW. Yaitu ada ya pada semangat-semangat wanita-wanita di masa Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah ya, semangat ini mungkin masih juga ada ya pada wanita-wanita kaum muslimat di masa ini. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam ya tidak mengkhususkan ilmu kepada kaum lelaki saja ya. Walaupun ada aturan-aturannya, namun secara umum Islam tidak membedakan antara kaum lelaki dan kaum wanita dalam persoalan ilmu. Wanita ini bertanya, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadi fil hajj." Sesungguhnya kewajiban Allah ya, ini sudah tahu bahwasanya haji wajib atas hamba-hamba Allah. Tentunya haji wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Persoalannya, ketika haji ini telah wajib bagi bapaknya ya, dan kewajibannya tampaknya yang dimaksudkan adalah kewajiban dari segi finansial ya, sudah cukup harta untuk berangkat haji, tapi persoalannya sudah tua renta ya. Ini biasa kita alami juga ya, biasa banyak kaum muslimin nabung dalam waktu yang sangat lama untuk haji, dan nanti sudah terkumpul hartanya tapi sudah sangat tua ya. Atau kalau kita di negeri kita atau mungkin juga di sebagian negeri kaum muslimin ada antrian panjang ya, nanti tiba waktunya ya, kalau dia sekarang dia nabung dia mendaftar hari ini dalam usia 40 tahun umpamanya, nanti gilirannya haji berapa tahun lagi ya, 30 tahun subhanallah ya, berarti nanti 70 tahun ya, pas umur 70 tahun baru tiba gilirannya haji ya. Nah, ini gimana hukumnya yang seperti ini ya? Adrakat abi syekhan kabira, sudah datang kewajiban tapi bapak saya sudah sangat tua ya, sudah sangat tua. Lalu dikatakan la yasbutu ala rahilah, tidak bisa lagi berada tetap di atas kendaraan ya, karena tentunya kendaraan di masa itu entah kuda atau onta yang tentu membutuhkan ketangkasan ya dalam berkendaraan ya. Kalau kita hari ini mungkin masih lebih ringan ya dengan pesawat ya, pesawat. Tapi kalau masa itu ya susah seorang yang sudah tua bisa naik kendaraan sendiri ya, bisa naik kendaraan. Sampai hari ini pun naik pesawat mungkin tidak semua lagi yang orang bisa naik pesawat kalau sudah sangat-sangat tua ya. Jadi intinya dia sudah tidak bisa secara fisik ya, tidak secara fisik. Makanya ulama kita mengatakan yang dimaksudkan di sini, uzur yang dimaksudkan adalah uzur karena fisiknya ya, uzur karena fisiknya. Artinya orang yang bisa diniabah, apa artinya niabah? Bisa digantikan ya posisinya. Ada naibnya, adalah orang yang
mampu dari segi hartanya tapi tidak mampu lagi secara fisiknya. Adapun orang yang kuat fisiknya namun belum mampu dari sisi hartanya, ya, dan itu tidak, ya, karena boleh jadi rezeki itu akan datang suatu saat, ya. Jadi tidak harus kita meniabah dia, kecuali kalau kita mau kasih langsung harta kita, itu berarti sudah jadi hartanya. Tapi dia tidak mampu dari segi harta lalu fisiknya masih kuat, lalu kita mengatakan saya mau hajikan dia, dalam artian kita hajikan dan kita niatkan, itu tidak boleh, ya, tidak memenuhi syarat, karena masalah rezeki ini masih memungkinkan dia akan dapat rezeki. Adapun masalah fisik, hukum asal orang kalau bertambah umur, makin tua, makin lemah, maka uzurnya makin bertambah, tidak mungkin lagi ditunda-tunda, ya. Dan termasuk diantaranya adalah mereka yang sakit, mungkin belum terlalu tua, tapi sakit dengan penyakit yang dikatakan la yurja bur'uhu, ya, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Tidak diharapkan kesembuhannya maksudnya secara, ya, analisa kedokteran susah sembuh, ya. Bukan berarti mudah-mudahan tidak sembuh, ya. Jadi bukan berarti la yurja bur'uhu, ya, tidak diharapkan berarti mudah-mudahan tidak sembuh, ya. Tapi maksudnya dari segi teori orang ini sudah permanen penyakitnya, ya, sudah penyakit yang sulit disembuhkan lagi, ya. Maka boleh diberlakukan hukum ini, ya, boleh diberlakukan hukum ini. Wanita ini bertanya, afa ahujju anhu, bolehkah aku berhaji untuknya atas namanya? Ini menunjukkan bahwa hukum asal dalam masalah ibadah itu tidak diwakili, ya, tidak diwakili. Karena seandainya hal itu sudah maklum di antara sahabat boleh-boleh saja, maka tidak perlu ditanya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya dalam masalah-masalah seperti ini tidak ada kias-kiasnya, ya, karena dalam persoalan haji ini akhirnya Rasulullah bilang apa? Naam, boleh. Tapi tidak semua ibadah seperti itu, ya, seperti solat umpamanya tidak ada istilah niabah dalam persoalan solat, ya, tidak ada kias-kias dalam masalah ini. Karena itu perlu ditanya dalam setiap persoalan, dalam setiap kasus perlu ditanya secara khusus, ya, tidak kita seenaknya saja menganalogikannya, ya, mengkias-kiaskannya. Afa hujju anhu, bolehkah aku berhaji atas namanya, menghajikannya? Qala na'am, beliau mengatakan iya boleh. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa boleh wanita menghajikan laki-laki dan sebaliknya laki-laki menghajikan wanita, bolehnya menghajikan lawan jenis, ya, tidak mengapa, ya, walaupun dalam prakteknya sebagian hukum-hukum yang berlaku pada wanita pada waktu haji berbeda dengan hukum yang berlaku pada kaum lelaki, ya. Dalam prakteknya ada perbedaan-perbedaan antara tata cara haji pada laki-laki dan wanita, ya, dimulai dengan utamanya dalam persoalan apanya? Ihramnya, ya, persoalan ihramnya berbeda. Hal-hal yang terlarang bagi ihram laki-laki beda dengan hal yang terlarang bagi ihram wanita. Jadi ada perbedaannya, tapi secara hukum boleh, ya, boleh menggantikan laki menggantikan wanita, wanita menggantikan laki-laki. Lalu mungkin ada pertanyaan, ini kan dia bilang apa? Abi, bapak saya. Apakah berarti, ya, dia hanya boleh untuk bapak saja atau kerabat saja, ataukah boleh juga bagi siapa saja walaupun bukan kerabat, ya. Dalam sebagian riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang yang mengatakan ahujju an syubrumah, saya berhaji, ya, atas nama syubrumah. Lalu ditanya siapa syubrumah, ya, dikatakan qaribun li ammi atau qaribun li, paman saya atau keluarga saya, ya. Itu ditanya, apakah ditanya karena tidak boleh sembarangan mesti keluarga, ya, jawabannya bahwa, ya, ulama kita memandang boleh saja, ya, boleh walaupun bukan keluarga yang kita menghajikannya.
badal istilahnya, ya, membadalkannya. Kemudian di antara syarat yang penting, walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini tapi disebutkan dalam hadis syubhumah, dikatakan ahajjta, apakah kamu sudah haji sebelumnya? Lalu dikatakan belum. Lalu kata Rasulullah, hujja an nafsik summa hujja an syubhumah. Ketika ditanya sudah haji sebelumnya, bilang belum, maka Rasulullah bilang hajikan dirimu dulu, haji untuk dirimu dulu, baru nanti lagi kalau ada kesempatan berhajilah atas nama syubhumah. Berarti syaratnya ini adalah harus kita haji sebelumnya. Lalu bagaimana dengan wanita ini? Tidak ada pertanyaan, tampaknya ini sudah diasumsikan dia sudah haji sebelumnya, ya. Jadi tarkul istifsal, ya, ketika tidak lagi dirinci pertanyaannya, padahal ada ihtimal, ini mungkin sudah difahami bahwa Rasulullah sudah tahu masalahnya, bahwa orang ini sudah haji sebelumnya, ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang lainnya, ya. Namun, ya, bagi yang menghajikan orang lain, ya, haji badal, ya, bagi yang menghajikan orang lain, haji badal, entah keluarga kita atau bukan keluarga kita, maka hendaknya dia meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niat penting, niat yang harus, ya. Kemudian bagaimana kalau ada ujrahnya, ada biayanya ganti, ini hendaknya tidak menjadi niatan utama, ya, tidak menjadi niatan utama. Jangan sampai seseorang, ya, dia mau menghajikan hanya karena mau dapat uang, ya, dapat upah, bukan dia niat untuk haji, ya, bukan dia niat tujuan. Jadi harusnya dia bilang, tahun ini sudah mau lagi haji dan saya punya kesempatan untuk haji, tapi kayaknya saya tidak mampu nih, biaya pas-pasan, ya. Biasanya orang yang di sana, ya, biasanya orang di sana yang kuliah di sana atau yang memang mukim di sana dan memungkinkan untuk itu, maka ya dia buka kesempatan kalau ada yang mau dihajikan, karena dia mau sekali haji, ya, mau sekali lagi haji, sudah rindu lagi untuk haji, ya. Nah, sehingga ketika ada yang minta, ya, ada yang tidak mampu untuk haji tapi punya uang, maka dia minta untuk dihajikan, itu boleh, ya, boleh, tapi hendaknya niatan awalnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena biaya tersebut, ya. Jadi jangan bilang tahun ini tipis lagi kantong ini, ya, jadi kayaknya perlu cari-cari lagi nih, cari-cari tambahan, mumpung sini saya mau badalkan orang, ya, sehingga, ya, biasa dipromosikan. Nah, ini dikhawatirkan dia tidak mendapatkan secara sempurna, ya, pahalanya, bahkan dikhawatirkan dia akan mendapatkan dari harta tersebut, ya, tapi tidak mendapatkan pahalanya. Dan hal yang perlu juga diingat adalah ketika kita membadalkan atau menghajikan, menggantikan orang, maka yang boleh kita cuma bisa menghajikan satu orang saja, ya, karena bahaya juga itu, ada orang yang buka orderan, siapa yang mau dihajikan, sudah ada, ya, lalu dia masih buka lagi kesempatan, siapa yang lagi mau, ya, lalu disebutkan nanti namanya, ya, saya berhaji atas nama fulan, kemudian atas nama fulan, ya, ini tidak boleh, ya, untuk satu kali cuma satu orang saja, ya, tidak boleh lebih, ya, dari satu orang. Itu untuk hadis yang pertama, ya. Kemudian hadis yang kedua dari Laqit bin Amir radhiyallahu anhu. Laqit bin Amir radhiyallahu anhu, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendatangi Nabi alaihi wasallam, faqal, dan beliau mengatakan, inna abi syekhun kabir, sesungguhnya bapak itu sudah sangat tua, la yastati'ul hajja, tidak bisa lagi melaksanakan haji, walal umrah, tidak juga bisa lagi umrah, walal za'an, tidak bisa lagi di atas kendaraannya, ya. Qal,
beliau mengatakan hujja an abika, berhaji atas nama bapakmu, ya, wa'tamir, dan umrahlah. Ya, ada beberapa faidah tambahan terkait dengan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Laqit bin Amir ya radhiyallahu anhu. Laqit bin Amir radhiyallahu anhu ini juga dikenal dengan Laqit bin Sabirah ya. Jadi biasa kalau kita dengarkan sahabat Laqit bin Sabirah, ini juga dia orangnya, Laqit bin Amir radhiyallahu anhu, dan juga kadang disebut dengan kunyahnya Abu Razin ya. Dia lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Razin radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang biasa diutus oleh kaumnya Bani Muntafiq untuk bertanya kepada Nabi SAW. Asal beliau dari Taif ya, Taif dekat Mekah. Makanya biasa dikatakan juga Laqit bin Sabirah Al-Ghafiqi At-Taifi ya, At-Taifi dari Taif. Di sini beliau menyampaikan masalahnya kepada Nabi SAW, bahwa bapak saya telah tua dan tidak bisa lagi mengerjakan haji dan umrah ya. Jadi kasus yang semacam ini tidak satu dua terjadi di masa Rasulullah SAW, dan beliau sebutkan sini tidak haji dan tidak juga umrah, tidak haji dan tidak umrah, karena boleh jadi ada orang yang sanggup umrah tapi tidak sanggup haji ya, gitu ya. Masuk akal atau tidak? Dia tidak sanggup haji tapi sanggup umrah ya. Bukan karena persoalan uang ya, tapi persoalan fisik. Memungkinkan? Memungkinkan, karena haji itu jauh lebih berat daripada umrah ya. Kalau umrah kan cuma 4 amalan praktis ya, bisa diselesaikan dalam waktu setengah jam ya kalau lancar-lancar ya, atau 1 jam kalau lancar-lancar. Tapi kalau ibadah haji panjang rangkaiannya ya, beberapa hari dan berat perjuangannya. Jadi boleh jadi ada orang yang kalau haji sudah tidak sanggup tapi umrah masih sanggup. Tapi kasus dari bapak beliau ini memang sudah sangat tua sehingga tidak bisa haji dan tidak bisa umrah, waladzan, dan tidak bisa lagi mengendarai kendaraan menempuh perjalanan jauh menuju ke tempat pelaksanaan ibadah haji Makkah dan sekitarnya. Apa jalan keluarnya? Ya, apa jalan keluarnya? Lagi-lagi Nabi kita SAW memberikan jalan keluar, dan ini menunjukkan pentingnya ibadah haji. Ketika ada orang tua yang sudah punya semangat untuk haji ya, namun tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah haji, maka di antara haknya adalah kita menghajikannya ya. Di antara haknya adalah kita menghajikannya. Kalau dia ya, walaupun mungkin ada di antara mereka yang kalau mereka sudah sanggup dengan hartanya, maka silahkan gunakan hartanya untuk menghajikan dia ya. Jadi mungkin kita sendiri ya sudah pernah haji, tapi kita sekarang tidak punya uang cukup untuk menghajikan orang tua kita, tapi orang tua kita itu sudah punya simpanan, cuma masalah terkendala oleh fisiknya, maka kita gunakan hartanya ya untuk dia haji ya, untuk dia haji dalam artian kita menghajikannya. Atau kalau dia tidak mampu dan kita mampu, maka boleh ya, boleh kita menghajikan, dan tentu saja lebih besar pahalanya karena kita menghajikan orang tua kita juga dengan harta kita ya, dengan harta kita. Hujja'an abika wa'tamir, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berhajilah atas nama bapakmu dan berumrahlah ya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh niabah itu bukan cuma pada ibadah haji, niabah juga boleh pada ibadah umrah ya. Boleh pada ibadah umrah kita mengumrahkan orang lain, kita mengumrahkan. Sebagaimana ya kalau ibadah haji tentunya kita menghajikan pada saat itu ya. Kalau kita datang ibadah haji, maka kita hanya mungkin entah haji untuk kita
atau untuk haji untuk orang lain ya. Entah haji untuk kita atau haji untuk orang lain. Kalau haji untuk orang lain artinya kita sudah pernah haji sebelumnya. Tapi untuk umrah, gimana untuk umrah? Bolehkah kita umrah dalam satu perjalanan? Kita umrah berkali-kali ya, selesai umrah kita lagi pergi umrah lagi ya, keluar dari haram pergi ke Tan'im umpamanya untuk kita umrah ya. Bagi yang membolehkan seperti itu, mereka mengatakan pembolehannya jika mau mengumrahkan orang lain ya, jika mau mengumrahkan orang lain. Walaupun ya kalau dilihat dalam dalil-dalil yang ada ya, kasus yang ada pada Aisyah dan yang lainnya, itu umrah pun yang dimaksudkan dari umrah ke umrah sebenarnya adalah umrah dalam perjalanan yang berbeda antara satu umrah ke umrah yang berikutnya sebagai kafarat penghapus dosa, artinya dalam perjalanan yang berbeda waktunya ya, bukan dalam satu perjalanan. Namun bagi yang membolehkannya, ulama-ulama kita yang membolehkannya, maka ya itu dikatakan dia umrahkan dirinya, lalu setelah itu dia niatan umrah untuk yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian ya kita bahas hadis yang serupa ya. Jadi karena masih ada beberapa pembahasan, masih ada beberapa masalah di sini. Hadis yang serupa dengan ini, hadis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu ya, Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Yazid atau Abu Abdillah ya, ini sahabat ya, mungkin termasuk belum banyak dikenal. Beliau sahabat junior ya, Abu Yazid, dan ada yang mengatakan Abu Abdillah As-Sa'ib bin Yazid. Beliau sahabat junior, nanti beliau kelahirannya di tahun keempat Hijriah, artinya pada saat Nabi kita SAW wafat, usia beliau masih 7 tahunan ya. Beliau masih tergolong sahabat yang muda dan termasuk penduduk Madinah. Di sini beliau mengatakan hujjabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Apa maksudnya hujjabi? Apa artinya hujjabi? Siapa yang haji ini? Hujjah siga apa ini? Mabni lil majhul lima lam yusamma fa'iluhu ya. Saya dihajikan ya, gitu mungkin bahasa mudahnya ya. Hujjah bi, saya dihajikan. Bi dengan saya, artinya beliau bukan yang banyak berperan, beliau cuma dihajikan. Hujjah bi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, pada haji wada di tahun ke berapa? 10 Hijriah, tahun 10 Hijriah. Berarti beliau ini waktu itu masih sekitar 6 tahunan ya, 6 tahun ya. Sudah balik atau belum ini 6 tahun? Mana anak yang 6 tahun di sini? Siapa anak yang 6 tahun di sini? Sudah balik atau belum? Belum ya? Mumayyiz atau sudah? Sudah bisa mumayyiz ya? Mumayyiz ya. Jadi beliau ini belum balik. Beliau bilang wa ana ibnu sab'a sinin ya, beliau bilang sab'a sinin. Ya ini kalau dihitung dari tambahan tahun bulannya ya. Jadi 4 ya, atau 6 atau sekitar 6 atau 7 tahun ya. Berarti 4-nya itu mungkin diakhirkan ya, sebagian ulama kita menyebutkan bahwa ya, sekitaran itu ya. Beliau bilang saya kisaran 7 tahun. Berarti boleh ya. Untuk memahami ini kita baca langsung hadisnya yang terakhir ini, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiya rakban, beliau bertemu dengan kendaraan atau dengan rombongan kendaraan, birauha faqala manil qaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa kaum ini? Faqalul muslimun, mereka berkata kaum dari kaum muslimin. Qalu wa man anta, ya mereka bilang anda sendiri siapa? Qala Rasulullah, Nabi kita SAW mengatakan Rasulullah. Farafa'at imra'atun sobiyya, begitu mendengarkan bahwa itu Rasulullah,
maka ada seorang wanita yang termasuk dari rombongan itu mengangkat sobinya, anak kecilnya yang diikutkan pada perjalanan tersebut. Faqala ali hadha hajjun, ini anak kecil yang saya bawa ini, yang saya gendong, yang saya sertakan dalam rombongan jamaah haji, ali hadha hajjun, apakah dia juga akan dapatkan pahala haji? Kata Nabi SAW, na'am walaki ajruhu, walaki ajrun, ya, dan bagimu juga pahala. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian, ini kedua hadis ini ya menjelaskan kepada kita bolehnya mengikutkan anak kita yang belum balik bersama kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Caranya ya, kalau dia sudah mumayyiz, kalau sudah mumayyiz artinya sudah bisa dituntun ya, sudah bisa dituntun bahwa begini cara ihram, begini kita baca, ya kan bisa ya. Kalau anak-anak sudah SD sudah bisa kita hafalkan labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah, baca Rabbana atina, ini sudah bisa sebenarnya. Tapi yang masalah mungkin kalau yang masih sangat kecil, masih umur 3 tahunan ya. Ada orang yang dibawa dalam usia 3 tahun, ada saja kan ya? Anak kecil, bayi dibawa. Ada yang pernah sini haji umur 3 tahun? Hah? 2 bulan. Maksudnya? Anda belum tahu apa? Ada kasus 2 bulan. Ada 2 bulan di haji. Oh, Masya Allah. 2 bulan. Dan bisa ya? Bisa, maksudnya bisa di kendaraan ya? Iya, digendong. Oh, Masya Allah. Anda belum dapat kabar. Nah, ya kurang ikut kabar ya, kurang ikutin. Ya, ala kulli hal. Ya, dia belum bisa apa-apa. Maka tugas orang tua ketika mau ihram, dia meniatkan ya, dia baca dan meniatkan ihramnya untuk anaknya. Ya, dan bisa kata ulama kita, ya tentu saja dia juga ihram, dia juga hajikan atau dia juga umrah. Dia hajikan untuk, dia sebutkan dulu untuk dirinya labbaik Allahumma hajja atau labbaik Allahumma umrah, lalu dia bacakan untuk anaknya ya. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan tidak mengapa untuk dia bacakan dulu untuk anaknya ya, tidak apa-apa ya, dia niatkan. Jadi perlu juga diniatkan untuk itu ya, walaupun anak ini belum bisa niat ya, belum niat, tapi kita yang niatkan ya, kita yang niatkan. Dalam posisi yang seperti ini maka dia dianggap sah hajinya, dan untuk orang tuanya juga pahala ya, untuk orang tuanya pahala. Namun ada catatan penting, apakah hajinya ini sudah menjadikan dia resmi haji ya, resmi haji atau belum ya. Maksudnya resmi haji artinya sudah melaksanakan rukun Islam ya, sudah melaksanakan rukun Islam. Kan ada istilahnya kita haji lolo ya, jadi masih muda yang sudah haji. Bilang kapan kita haji? Waktu usia 3 tahun ya. Alhamdulillah saya sudah haji sejak 3 tahun. Untuk haji yang di bawah umur, maka dia insyaallah dapat pahala, tapi belum dikatakan haji Islam. Dan nanti kalau usianya sudah balik, maka dia harus haji lagi ya. Jadi sudah pernah dikatakan haji, tapi belum gugur kewajiban haji yang merupakan rukun Islam ya. Jadi ya, bagaikan kalau anak-anak kita ajarkan untuk sholat ya sejak usia 7 tahun ya, sudah kita latih, bahkan mungkin sebelum itu ya kita sudah latih untuk puasa ya, itu belum ya, pahalanya nanti pada saat sudah balik ya, penentuannya balik ya. Makanya perlu diperhatikan ya, orang tua kadang ya cuma bisa menjadikan anaknya sholat pada waktu sebelum balik, setelah balik orang tuanya tidak pusing lagi ya. Padahal inilah penentuan sebenarnya ya. Anda berhasil menjadikan anak Anda ikut Anda sholat dalam usia 7 tahun, 8 tahun ya, tapi nanti ketika dia 10 tahun tidak lagi sholat, ini sebenarnya Anda mesti lanjutkan tarbiyah ya, kita pukul ya dengan pukulan mendidik kalau belum sholat
pada usia 10 tahun dan 15 tahun apalagi. Ini sangat penentuan ya. Jadi ini semua dalam rangka mengajar mereka, memberikan suasana mereka, suasana ibadah. Dan ini bagian tarbiyatul aulad, dan insyaallah akan bisa memberikan pengaruh ya pada kehidupan anak kita ya. Kalau sejak kecil pernah dibawa ke Mekah, pernah dibawa dekat Ka'bah, pernah didoakan, maka insyaallah bisa memberikan pengaruh ya. Tentu saja dilanjutkan tarbiyahnya, karena pengaruh yang hanya dalam waktu-waktu tertentu saja tidak memberikan manfaat ya. Apatah lagi tidak secara otomatis bumi itu mensucikan seseorang ya, sebagaimana kata Salman Al-Farisi, fa innal arda la tuqaddisu ahadan innama yuqaddisuhu amaluhu. Sesungguhnya bumi tidak akan mensucikan seseorang, yang mensucikan adalah amal-amalnya. Jadi biar anak kita lahir di Mekah ya, tapi kalau tidak ditarbiyah maka tidak ada manfaatnya. Tapi insya Allah bermanfaat jika pernah mengalami suasana-suasana seperti itu, lalu kita teruskan tarbiyah mereka. Pernah kita hajikan waktu kecil, pernah kita umrohkan, insya Allah menjadi kesan yang berharga bagi mereka selama kita terus membina mereka, memberikan suasana-suasana keimanan dan ibadah kepada mereka. Ya, insyaallah masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan tentang hadis yang terakhir ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan bersama dengan hadis-hadis yang tersisa ya. Ada 2 hadis yang tersisa, insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.